Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'in, al-fa'al liman yurid, al-kabir al-muta'al, al-wahid bila mithal, al-mawsuf bi kulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dalalatin finnar. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Hajj Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustadz Subhanul Fajri. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Hasan Syadzali dan Bapak Dr. Andes Hermawan serta para asatidzah lainnya, para hujjat, para sepuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai pembacaan kitab sifat 20 ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah, yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah linatul qabul tamam kusul haratul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwab al-futuh abwab al-ma'rifah bi jahdi sirwal al-i'nan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وآله وصحبه وزوجه وأولاده وذريته وأهل الإكرام. مصنف هذا كتاب للسيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن يحيى. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه في الدار آمين. قال mukhalafatun lil hawadits. Setelah kita bahas sifat-sifat wajib bagi Allah, yakni kita sudah bahas kemarin pada pertemuan yang lalu, mulai dari wujud Allah itu ada, mustahil tiada, kemudian kidam dahulu, mustahil baru, kemudian baqa kekal, mustahil fana atau binasa, dan yang keempat sifat wajib bagi Allah mukhalafah lil hawadits. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Makna bersalahan kalau dalam bahasa kita sekarang berbeda. Berbeda Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu. Jadi baharu ini yakni definisi daripada alam, ya. Jadi alam ta'rifnya adalah segala sesuatu selain Allah. Alam disebut baharu karena dia berubah-ubah, ya.
Bila mana dia baharu, tentu dia pernah tidak ada. Kalau dia pernah tidak ada, berarti dia tak dapat mencipta dirinya sendiri. Karena sesuatu pekerjaan baru bisa dilakukan, suatu amalan baru bisa dilaksanakan bila mana ada lebih dahulu ya pelaku, yakni pihak yang mengerjakan. Kalau belum ada, tentu tidak ada amalan, tidak ada pekerjaan yang wujud. Nah, kita disebut alam baharu. Kita pernah tidak ada, dicipta Allah menjadi ada. Waktu dalam ketiadaan kita dahulu, kita tidak dapat mencipta diri kita. Berarti ada yang mencipta kita. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai gambarannya hadirin, kalau kita bertanya, misalkan nama kita punya kakak, Kak, Bibi udah sampai di rumah belum? Ya, maksudnya rumah udah disapuin, udah dipelin apa belum? Bibinya aja belum datang. Nah, berarti belum ada yang mengerjakan suatu pekerjaan tersebut. Kalau belum ada, berarti belum ada amalan yang dilakukan tentunya. Ya, jadi tidak bisa makhluk menciptakan dirinya sendiri. Tidak bisa, kenapa? Karena yang disebut makhluk, dia alam, dia baharu, dia pernah tidak ada. Dalam ketiadaan, tak mungkin dia dapat melakukan sesuatu atau tak mungkin dia dapat mencipta. Nah, Allah tidak pernah tidak ada. Allah adanya tidak diawali dengan ketiadaan. Adanya Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Sebelum segala sesuatunya ada, Allah telah ada. Allah lah yang mencipta segala alam yang ada. Jadi artinya mukhalafatul hawadis ini bersalahan, berbeda Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, ya, bagi makhluknya. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan alam, berbeda dengan apa-apa yang diciptakan, berbeda dengan apa-apa yang diciptakan. Kue bakpao sama gak tampangnya kayak tukang bakpao? Beda tentunya, ya. Jadi yang diciptakan tentu beda dengan yang menciptakan. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Mustahil Allah sama dengan makhluknya, mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu, artinya tiada seumpama sesuatu. Allah tiada seumpama sesuatu, artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ya. Maka dalam pembahasan mukhalafatun lil hawadis, berbeda Allah Subhanahu wa taala di sini. Patut bagi mukmin mu'taqid, dia beriktikad, dia berkeyakinan bahwa ia banyak memberi tasbih pada Allah Ta'ala jua adanya. Memberi tasbih maknanya mensucikan Allah dari segala sifat yang kurang, ya, mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluknya, mensucikan Allah, ya, dari segala sesuatu yang setara dengannya, ya. Artinya tidak ada yang setara, tidak ada yang sama, tidak ada yang seumpama dengan Allah. Allah mukhalafatul hawadis, berbeda Allah dengan makhluknya, ya. Wa kullu ma khattara bibalik fallahu bi khilafi dzalik.
setiap apa yang terlintas di akal kita tentang Tuhan, maka Allah kebalikannya. Tidak seperti yang demikian. Allah kayak gini kali, bukan. Allah kayak gitu kali, tidak. Jadi tidak bisa digambarkan, tidak dapat digambarkan. Ya, jadi bila mana makhluknya perlu tempat, ya, tempat itu pun perlu ruang. Allah tidak memerlukan keduanya. Allah tidak memerlukan keduanya. Allah tidak memerlukan ruang, Allah tidak memerlukan tempat, karena Allah tidak membutuhkan tempat, karena tempat itu makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Ini, ya. Jadi mukhalafatul lil hawadits di sini bila mana ada penyebutan di dalam Al-Qur'an, penyebutan di dalam As-Sunnah atau Al-Hadis, sesuatu yang ada persamaan dengan makhluk, maka yakinlah bahwa makna, maksud, pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis tersebut tidak sebagaimana makhluknya. Artinya bermakna majazi, bukan makna sebenarnya. Atau kembalikan, serahkan maknanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, di dalam surah Ali Imran ini ada ayat yang berbunyi huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi akan Al-Quran. Di antara Al-Quran itu minhu ayatun muhkamat. Al-Quran itu ada ayat muhkamat. Apa ayat muhkamat? Ayat yang maknanya jelas, terang, tiada kesamaran. Contoh, wa aqimus shalah. Pasti maknanya dirikanlah salat. Enggak mungkin dirikanlah masjid, enggak. Maknanya dirikanlah salat. Wa aqimus shalah. Ya. Nah, hadirin. Banyak sekali ayat muhkamat. Jadi maknanya tidak bisa dialihkan kepada makna lain, ya. Yang ayat yang jelas tiada kesamaran, itu namanya muhkam. Ada juga ayat masuk kategori mutasyabihat. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Nah, itulah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya adalah ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا. Ini hadirin, ini ayat yang sangat jelas yang menerangkan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu seperti apa contohnya? Seperti Alif Lam Mim. Artinya apa tuh ya? Allahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang mengetahui maksudnya. Allah lah yang mengetahui maknanya. Alif Lam Mim udah rata-rata seperti itu kan. Ya, jadi Alif Lam Mim udah hanya Allah yang mengetahui. Jadi kalau ada orang yang bertanya mengatakan, Ustaz, Al-Quran ini hudal linnas, Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ada ayat yang tak dapat difaham, kalau ada ayat yang tidak dimengerti, bagaimana mungkin dia dapat menjadi petunjuk? Jawabannya,
itulah petunjuk. Jawabannya, itulah petunjuk. Itu menunjukkan bahwa ada pengetahuan yang hanya Allah yang mengetahui. Kan petunjuk ya? Karena apa? Sekian banyak ayat Al-Quran. Ayat mutasyabihat paling berapa lebih banyak muhkamat. Ya. Sekian banyak ayat Al-Quran. Ayat keseluruhan Al-Quran ada 6.666 ayat. Emang ayat-ayat yang lain gak jadi petunjuk? Ya. Ayat-ayat yang lain tidak dapat menjadi penjelas, penerang. Nah, jadi ini membuktikan ada ilmu yang khusus hanya Allah yang mengetahui. Kemudian ada ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan pada Rasul dan Nabinya. Kemudian ada ilmu yang Allah berikan kepada para walinya dan seterusnya, para ulama. Ada bertingkat-tingkat ilmu. Ada bertingkat-tingkat itu keilmuan. Ya. Contoh selain ayat mutasyabihat, yakni apalagi yang hanya Allah mengetahui, yakni kiamat. Kapan kiamat? Ramadan tahun lalu, bukan 2021, waktu 2020. Itu sempat heboh. Ada ustadz merangkap jadi tukang ramal di YouTube mengatakan 15 Ramadan bakal kiamat karena bumi akan bertabrakan dengan benda luar angkasa yang dahsyat. Sempat pada percaya tuh orang, pada takut tuh. Ya. Kalau kita sebagai orang beriman, lah nggak mungkin khawatir atau takut. Kenapa? Yang namanya tanda-tanda kiamat banyak sekali yang belum terjadi. Imam Mahdi belum datang. Nabi Isa belum turun. Yajud wa Ma'jud belum pada turun, belum pada keluar. Banyak sekali. Dajjal belum kelihatan. Ya, ada yang percaya. Padahal jauh-jauh hari Nabi sudah menceritakan nanti kiamatnya, peristiwa-peristiwa. Nah, jadi yang begitu disebut tukang ramal, atau setidaknya tukang main tebak-tebakan, karena dia merasa lebih pintar, lebih paham, lebih tahu dari Nabi. Nabi saja ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas-sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya la adri, saya tidak tahu wahai Jibril. Tapi kalau tanda-tandanya Nabi berikan. Nah, inilah ya. Jadi kiamat itu termasuk suatu informasi yang hanya Allah yang mengetahui. Nah, demikian. Nah, ayat mutasyabihat di Al-Quran ini ada. Dan kekeliruan yang sangat besar adalah ketika kita sebagai orang awam menganggap kita lebih paham dari ulama yang ilmunya sangat mendalam. Jadi ulama-ulama di era sahabat, era tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi salaf, yaitu di mana ulama pada masa tersebut itu kalau ada ayat mutasyabihat seperti apa? Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu kalau terus tuh. Yadun maknanya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Yad artinya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Ustaz kok tidak mengartikan tangan Allah, Ustaz? Ya nggak bisa dong. Ini ayat mutasyabihat. Samar maknanya. Sebab kalau disebut tangan, ada gak makna tangan secara hakiki dari apa yang kita miliki ini? Ini namanya apa nih? Tangan. Ini namanya tangan. Yang disebut tangan seperti ini. Nggak ada lain. Maka ketika disebut tangan seperti ini, berarti jatuhlah seseorang kepada pemahaman tajsim atau tashbih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi disebut Allah bertangan. Kalau disebut tangan seperti ini, ada makna lain selain ini? Tidak ada.
Maka generasi salaf menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Yad, yadun, yadullah, yad di sini diserahkan sepenuhnya. Disebut tafwid. Menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu. Ya. Itu ada perbedaan penafsiran nanti ulama makna warasikhuna fil ilmi. Ya, bisa yakni Allah memberikan pengetahuan kepada ulama-ulama yang rasikh yang mendalam ilmunya, atau warasikhuna fil ilmi, mereka para ulama yang dalam keilmuannya menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi khalaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi khalaf, yadun, khawatir nanti terfikir oleh orang awam yang disebut tangan, ya tangan. Nah, maka ditakwil maknanya yad dalam makna quwwah, kekuatan, kekuasaan. Contoh, engkau telah berada di tanganku. Apa maknanya? Kau telah berada di tanganku. Kau telah berada dalam kekuasaanku. Tangan dalam makna kekuasaan. Itu jadi bahasa Indonesia kan? Kau telah berada dalam kekuasaanku. Kau telah berada di tanganku. Itu masalah udah di tangan Ani. Maksudnya bukan dipegangin, tapi sudah dikuasai. Artinya kuasa Allah jauh di atas dari kuasa makhluknya, kuasa mereka. Inilah hadirin sekalian maknanya. Nah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa, di atas arsy. Jadi istawa maknanya kalau secara letterlek duduk dengan mantap. Ya. Dalam bahasa Melayu dahulu disebut bersemayam. Bersemayam maknanya duduk dengan mantap. Itu bahasa Arabnya istawa. Bila mana Tuhan disebut istawa dalam makna hakiki, terjebaklah orang dalam pengertian tasybih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Kalau sebut Tuhan duduk beneran begini. Seperti duduknya seseorang di atas unta, berarti dia sudah menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Padahal Allah mukhalafatun bil hawadis. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Penting ini, ya. Jadi istawa, salaf menyerahkan sepenuhnya. Istawa dalam makna yang suci bagi zat Allah, selesai. Tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tafwid. Adapun khalaf dialihkan maknanya. Ya. Dialihkan maknanya karena memang istawa ini difahami dalam bentuk majazi tentunya, yakni istawa duduk dalam makna menguasai. Ya, duduk dengan makna menguasai. Jepang dahulu pernah menduduki Indonesia. Apa iya maknanya Jepang duduk-duduk di Indonesia, duduk-duduk doang gitu terus pulang lagi gitu? Gak mungkin maknanya. Jadi makna Jepang menduduki Indonesia maknanya apa? Jepang pernah menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang menguasai arsy. Allah yang menguasai arsy tepat sekali dengan penafsiran yang diungkapkan, diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah mengatakan,
Innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, menampakkan kekuasaannya. Ini kita anggap besar sekali, ini jagat raya, arsy lebih besar lagi. Subhanallah. Ya. Ini berarti menampakkan kekuasaannya. Allah tidak menciptakan arsy untuk menjadi tempat bagi zatnya. Itu penjelasan dari Sayyidina Ali. Jadi arsy bukan tempat bagi zat Tuhan, bukan buat duduk-duduk Tuhan. Ini hadirin sekalian. Maka hadirin, kaum musyabbihah, kaum mujassimah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, nanti kelak di hari kiamat, menjelang kiamat, saat datangnya Dajjal, mereka adalah bahagian dari pasukan Dajjal karena mereka mempercayai Dajjal sebagai Tuhan. Kok begitu Ustaz? Iya, karena mujassimah, musyabbihah, golongan yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, ketika Dajjal datang, ya, Dajjal bicara. Terus Dajjal punya mata, Dajjal punya tangan. Oh, ini Tuhan. Iya, dan di Al-Quran Tuhan pun menyebutkan Tuhan punya tangan. Ya, Tuhan punya mata. Wih, benar Tuhan kita ini. Gak taunya Dajjal. Jadi Dajjal menampakkan keanehan-keanehan, dianggapnya sebagai Tuhan. Orang beriman tahu nih Dajjal pendusta. Gak mungkin Tuhan menyerupai makhluknya. Insya Allah. Jadi kalau orang beriman dia siap-siap. Wah ini, ya, selain kita ini, yakni baca doa kalau pengen salam, itu ada doa dari Nabi. Bagus sekali itu dibaca. Jadi Nabi kalau pengen salam, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Atau kita baca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, atau ayat yang terakhir dari Al-Kahfi, mulai dari alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu iwaja, terus sampai 10 berarti apa itu? Am hasibta anna ashabal kahfi warqami kanu min ayatina 'ajaba idza awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu ya. Jadi 10 ayat pertama kita amalin, terhindar kita dari fitnah Dajjal. Kalau bisa jangan dibaca 10 doang, satu surah Al-Kahfi, terutama di malam Jumat. Ya. Yasin bagus, Al-Kahfi bagus. Lebih bagus kenapa? Karena surah Al-Kahfi lebih banyak ayatnya tentu. Ya. Surah Yasin aja udah bagus benar deh. Nah, jadi demikian hadirin sekalian. Jadi kaum mujassimah, musyabbihah nanti Dajjal turun. Nah, dia diakui itu Dajjal sebagai Tuhan. Karena Dajjal itu persis menurut anggapan mereka yang ada di dalam Al-Quran. Dajjal punya mata, ya, punya tangan. Masya Allah. Dajjal seperti makhluk. Kalau kaum Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Tuhan. Nah, ini hadirin sekalian. Ya. Jadi itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang, sebab konsep dari paham yang mengatakan Tuhan di langit ini sesat menyesatkan. Ya, kalau Tuhan di langit berarti Tuhan tidak di bumi. Padahal banyak ayat secara letterlek menyatakan Tuhan di bumi. Secara hakikat Tuhan tidak di langit, tidak di bumi. Tuhan tidak bertempat. Tuhan tidak sebagaimana kita pikirkan. Tuhan bukan bentuk, bukan benda, bukan jisim, bukan arot. Jadi terlintas Tuhan kayak gini. Enggak kayak gitu. Tuhan begini. Enggak kayak gitu. Pusing kita.
Kenapa pusing? Orang jangan pikirin Tuhan. Kata Nabi, la tafakkaru fi dzatillah wa la tafakkaru tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah kata Nabi. Fikirkan makhluk Allah. Makhluknya pikirin. Ini kenapa ya? Langit lama kelamaan tambah menjauhi bumi. Nah, pikirin deh, makhluknya pikirin. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan dipikirin zat Tuhan, kagak bakal nyampe. Kalau nggak nyampe dipikirin, koslet. Putus jadi magrum kita. Karena nggak nyampe, nggak bakal nyampe. Anak SD kelas 1, kelas 2 SD dikasih pelajaran matematik, pelajaran SMA. Kagak nyampe. Pelajaran SMA kelas 1 SD, pelajaran SMA tangen, kosinus. Nah, kalau diberikan pelajaran kayak gitu bengong. Nah, jadi ya kagak nyampe. Inilah ya. Wa ala kulli hal demikian ya. Jangan berpikir tentang Tuhan, tapi pelajari sifat-sifat Tuhan. Dengan mempelajari sifatnya, mempelajari Asmaul Husna pula dipelajari, maka mengenallah hamba kepada Tuhannya dengan kemakrifatan yang baik, bahkan bisa menjadi sempurna. Demikian. Oh, Allah mukhalafah lil hawadis. Jangan disebut Tuhan bersedih. Astagfirullahaladzim. Ya, kan ada itu. Ya, kalau dalam yakni kitab di luar Al-Quran ada disebut Tuhan tiap sore turun ke laut main-main dengan ikan. Tuhan sedih pilu hatinya. Tuhan kalah duel lawan Yakub. Lah ini Tuhan apa Tuhan ini? Ini yang diceritain. Nah, kalau akidah Islam tidak demikian. Tapi itu ada Ustaz di Old Testament. Nah, berarti Old Testament itu bukan lagi Tauratnya Nabi Allah Musa. Karena Nabi Allah Musa dia seorang mukmin, dia seorang muslim. Pasti akidahnya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dengan kita. Penting hadirin ya Allah ya. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maksudnya apa? Ar-Rahman Allah yang menguasai arsy. Yang menguasai arsy. Bukan Tuhan duduk begini di arsy, bukan. Tapi ada lagi Ustaz, satu lagi nih. Ada kita dengar hadis Nabi sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun tiap-tiap malam ke langit dunia. Bahkan dalam riwayat lain sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Berarti Allah benar di langit paling atas ya. Di singgasananya saban malam turun. Nah, kalau disebut turun hadirin, berarti yang disebut turun hakikinya perpindahan dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Pindah dari atas ke bawah namanya turun. Turun jabatan sama. Berarti pindah dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang rendah. Kan gitu. Itu turun. Nah, tapi makna turun bagi Allah tidak bisa difahami seperti demikian. Kenapa? Karena atas itu tempat, tempat itu makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena bawah itu tempat, tempat itu makhluk dan Allah tidak butuh kepada makhluk. Atas ya makhluk. Atas kan artinya tempat. Bawah tempat. Tempat makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Jadi Ustaz, makna turun seperti apa? Allah turun. Sebenarnya ada hadis yang senada tapi dengan matan yang berbeda. Ya. Jadi yang turun disebut adalah malaikatnya. Jadi bukan yanzilu rabbuna, yunzilu rabbuna, Allah menurunkan. Nah, Allah menurunkan malaikatnya.
Jadi yang turun bukan Tuhannya, tapi yang turun adalah malaikatnya. Yang turun adalah ampunannya. Yang turun adalah rahmatnya. Itu yang turun pada setiap malam atau sepertiga malam terakhir. Itu yang turun, bukan Tuhan yang turun. Contoh sekali lagi, Bapak Anies Baswedan, misalkan ya contoh, Bapak Anies Baswedan mulai membangun stasiun Palmerah. Kalau kita ada baca berita seperti itu, Ustaz, Pak Anies sekarang udah jadi kuli. Kok jadi kuli? Ya Pak Anies lagi bangun stasiun kereta api di Palmerah. Ya ngebangun kan namanya kuli. Bapak Anies mulai membangun stasiun kereta api di Palmerah. Membangun. Pertanyaan, mungkinkah di benak kita Pak Anies yang turunin pasir dari truk, Pak Anies yang angkat-angkat bata, Pak Anies yang ngaduk-ngaduk semen, mungkin gak? Kagak mungkin tuh. Jadi makna membangun di sini apa artinya? Bapak Anies memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk membangun stasiun kereta api Palmerah. Harus seperti itu. Pasti seperti itu maknanya. Emang Pak Anies kerjaannya kagak ada, sibuk sekali. Subhanallah. Jadi disebut turun, ya bukan Tuhan yang turun. Disebut membangun, bukan Pak Anies yang membangun. Kan bahasa kita deh. Itu bahasa sehari-hari itu. Tapi hadirin, mujassimah, musyabbihah, paham yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, menganggap Tuhan sebagaimana makhluk, mereka telah tersesat sejauh-jauhnya karena tidaklah mengikuti penjelasan uraian ulama dalam keilmuannya. Maka ulama kan belajarnya dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari nabi. Subhanallah. Nah inilah hadirin sekalian. Jadi penting nih ilmu akidah, penting. Ya. Jadi tapi Ustaz, Tuhan tuh di mana? Di langit bukan, di langit bukan. Jadi di mana? Kita tanya aja balik. Antum kan lagi tidur, ya. Antum kan kita yakin kita punya ruh. Waktu kita tidur, ruh kita di mana? Waktu kita tidur nih, ruh kita di mana? Kita nggak tahu. Jangan lagi tidur, lagi sadar nih, lagi terjaga, kita tanya pada orang yang nanya tadi, yakin nggak punya ruh? Yakin. Ruh adanya di mana? Di tubuh. Ya di mananya? Ya di tubuh. Ya di mananya? Ini baru makhluk Allah. Bagaimana mungkin mempertanyakan Tuhan itu di mana? Nah, jadi kita jelasin kepada paham yang menyatakan Tuhan di langit. Ternyata ulamanya musabbihah, ulamanya mujassimah, mereka berdalil dengan anaknya yang masih bayi. Ditanya, wahai anakku, ini anak ini baru sebulan 2 bulan umurnya, usia 1 bulan 2 bulan. Anakku di mana Tuhan? Tuh kan anak bayi, nyengir-nyengir, telunjuknya nunjuk ke atas. Berarti Tuhan tuh di atas. Innalillahi. Dalil kita Quran sama hadis, bukan anak bayi yang belum sempurna akalnya. Coba bayangin. Tapi saat sekarang ada paham misalnya nih, orang-orang tua kita kan pernah bilang nih, ada sih terserah yang di atas nih. Wah, gimana tuh Sat? Berarti bilang Tuhan di langit dong. Kan sering tuh orang-orang tua kita dulu, Anies terserah yang di atas. Yeah. Apa maknanya? Terserah yang maha tinggi. Terserah yang maha tinggi. Terserah ya, zat yang maha agung, yang maha luhur, yang maha tinggi. Itu. Jadi menyebut atas maknanya Allah yang maha tinggi.
Bukan Allah berada di ketinggian, bukan. Bukan Allah kemudian berada di langit, bukan seperti itu. Ya, kalau Tuhan di langit, ya Allah, ya Rabbi, berarti yang paling dekat dengan Tuhan adalah astronom. Kita jauh dari Tuhan. Kalau disebut Tuhannya di langit, berarti yang paling dekat dengan Tuhan adalah astronom. Kalau Tuhan itu di langit, berarti Tuhan desak-desakan dengan malaikat. Karena setiap jengkal ada malaikat yang ibadat di langit. Allahu Akbar. Coba bayangin. Kalau Tuhan di langit, berarti Tuhan itu penduduk langit. Coba bayangin. Allah yang menciptakan langit, bukan Allah tinggal di langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ngapa jadi rancu sih pemikiran? Kenapa nggak belajar sifat 20? Makanya orang tua kita kenapa? Udah sifat 20, akidah dulu pelajari. Wah, ini konsep pembelajaran akidah. Ngerti jadinya paham. Oh begitu. Masya Allah. Lah, ada. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sifat mukhalafah bil hawadis ini penting untuk kita pahami ya. Saya harapkan ada pertanyaan, mungkin ada wilayah yang belum dipahami ya, silakan Pak. Ustaz, itu ada dalam Al-Quran namanya ketika Nabi Musa di tarbiyah sama Allah, ketika Nabi Musa mau datang ke Fir'aun, bukan berada di lembah tua. Allah berfirman, buka dalam ini dari lembah yang suntuk. Ketika itu kan Allah bersuara, apa suaranya kayak manusia? Iya. Atau berarti kan Allah itu kayak turun gitu Iya. ke bumi. Iya. Ini ayat mutasyabihat nih. Jadi tolong dipegang tadi Ali Imran. Ayatnya ayat berapa itu Ali Imran? Kalau nggak salah ayat 6, ayat berapa ya? Jadi Ali Imran nanti di halaman pertama ke halaman pertama surah Ali Imran ya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Nah, kita bahas ayat mutasyabihat. Ayat di antaranya innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Allah menyeru Nabi Musa ketika berada di lembah tua, lembah suci. Lembah tua, lembah suci. Lembah tua itu di Palestina. Pertanyaan, ini Tuhan lagi berseru nih, lagi berbicara dengan Nabi Musa di Palestina. Berarti Tuhan di langit apa di bumi? Di bumi, bukan di langit. Nah ini ayat menyatakan ngobrolnya di bumi. Nah, iya. Jadi yang ngomong Tuhan di langit salah dong. Ada lagi, wa kalamallahu Musa taklima. Allah langsung bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Allah langsung bercakap-cakap dengan Nabi Allah Musa di Bukit Tursina. Berarti Tuhan di bumi kan, Bukit Tursina di bumi. Jawabannya Tuhan tidak di bumi, tidak di langit. Makna Allah bercakap-cakap, maknanya Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, maknanya nih, Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Musa sehingga Nabi Musa memahami apa yang Allah firmankan. Saya ulang, Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Musa sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam memahami apa yang Allah firmankan. Kenapa? Karena firman Allah bukan suara, bukan huruf. Karena suara dan huruf ya kita tahu suara itu, suara. Yang disebut suara kita paham. Berbeda Allah dengan makhluknya, mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis laisa kamitslihi syai'. Ustaz, yang disebut Quran kan ada huruf-hurufnya. Nah, bukan suara, bukan huruf. Huruf
yang terdapat di dalam mushaf yang kita sebut oleh lisan kita ini ungkapan gambaran dari firman Allah yang bersifat nafsi. Dari firman Allah yang bersifat nafsi. Begini. Kita mau panggil kambing kesayangan kita. Kita mau kasih makan. Kira-kira kalau kita mau panggil kambing gimana? Kambing, kambing, sini kambing. Ayo makan kambing. Paham nggak? Kita pakai bahasa kambing. Be, be, be. Pakai bahasa kambing gitu? Pakai bahasa kambing. Nah, sekarang kucing nih. Meow, meow, pus, meow. Pakai bahasa kucing gitu. Manggil kucing meow, pasti tuh kucing nengok. Tapi kalau kita panggil kucing, kita nengok dia. Kucing mau kemana kucing? Ngerti kata kucing? Allahu Akbar. Ini Allah berfirman, di mana firman-Nya menjadi petunjuk, firman-Nya menjadi hidayah bagi makhluknya. Kalau pakai bahasa Tuhan kagak ada ngerti. Masya Allah. Karena bukan huruf, bukan suara. Nah, dipilih bahasa yang paling indah, bahasa yang paling dalam, bahasa yang paling hebat dari seluruh bahasa yang pernah ada adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini Masya Allah ungkapannya. Saya pernah mencontohkan, antum dengar, walau kita kagak ngerti nih, pasti kita demen dengarnya. Ya man ada, thumma i'tada, thumma iqtaraf, thumma ra'wa, thumma intaha, thumma i'taraf. Abshir biqaulillahi fi ayatihi, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Itu salah satu makalah Sayyidina Ali tuh. Spontanitas itu. Ngomong. Didengarnya enak gitu. Ya. Itu yang pertama tuh, ungkapannya luar biasa. Bahasa Arab, bahasa yang paling banyak memiliki kosakata. Nyebut onta aja bisa ratusan kosakata onta. Subhanallah. Pedang, onta, perang itu bisa ratusan. Bahkan yang namanya contoh nih, bulu yang ada di muka. Ini bulu di sini lain, bulu di sini lain, bulu di sini lain, bulu di sini lain, bulu di sini lain. Kalau kita kan udah paling jenggot, kumis, cambang, gitu dong kan? Kayak seperti bulu di bawah bibir. Ada gak bahasa Indonesianya ini? Nggak ada. Bahasa Arabnya anfaqoh. Bahasa Arabnya anfaqoh. Bahasa kita nggak ada. Itu subhanallah bahasa Arab. Tapi kata teman saya, Ustadz bahasa Indonesianya ada saat nih. Bulu di sini bahasa Indonesianya ada. Apa saya tanya? Apa dibilang? Ini bahasa Indonesia ini Ustaz dan. Ini namanya dan. Kok dan? Iya, kumis dan jenggot gitu. Kelawak ini teman. Jadi kembali seperti ini Pak ya. Jadi oleh sebab itu yang disebut kalam yang hakikinya itu kalam nafsi. Apa yang saya ucap ini sebenarnya ungkapan yang ada di hati. Ini kalau kita mau ya dikembalikan kepada makhluk ya, artinya ini supaya menghantarkan pikiran kita biar paham. Saya ucap, sebenarnya ucapan saya ini merupakan gambaran dari apa yang ada di hati saya. Pertanyaan sekarang, waktu ungkapan tadi masih ada di hati, bersuara gak? Berhuruf gak? Subhanallah. Kita ngomong dalam hati kan gak bersuara tuh. Waktu kita ngomong dalam hati kan kita berhuruf. Itu namanya kalam nafsi. Nah, ya. Maka ulama itu banyak dihukum mati. Imam Bukhari diuber-uber sama Mu'tazilah, Abbasiyah. Masa Abbasiyah yang berkuasa itu Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal digebukin sampai menjelang akhir kehidupannya itu, di penjara. Kenapa? Karena mengatakan Quran qadim. Dipaksa Quran makhluk, enggak qadim. Sebab ya, Al-Quran itu firman Allah, kalamullah. Kalau kalamullah berarti tidak boleh dipisahkan dari zat Allah. Sifat Allah itu. Kalamullah itu merupakan sifat Allah.
Jadi nggak bisa dipisah sifat zat, nggak bisa. Seperti contoh, kertas ini putih, sifat kertas putih, bisa nggak putih ini kertas dipisahin sama kertasnya? Nggak bisa. Nah ini penting, ini pembahasan, insya Allah. Ya, jadi sekali lagi demikian, itu Al-Quran. Maka karena merupakan ungkapan dari firman Allah, maka mulia sekali dari apa yang menjadi bacaan Al-Quran itu. Subhanallah. Ya hadirin. Tapi kalau mulai bersifat nafsi bukan seperti itu, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, Yang terakhir. Waalaikumsalam. Dajjal diciptakan oleh Allah. Naam. Dari negara mana? Apa keistimewaannya dan apa kehebatannya? Dua. Dalam Al-Baqarah ayat 6. Naam. Innal ladzina kafaru wa sabaqna lahum. Selesai. Orang-orang kafir dia dikasih nasihat. Ya Muhammad atau tetap tidak beriman. Kita ini lahir dari Allah. Mungkin belum Islam. Alangkah kasihannya teman-teman kita yang sudah kafir. Bagaimana caranya supaya dia langsung jadi seorang muslim? Ya. Pembahasannya bisa 5 menitan, nggak apa-apa ya? Pembahasan Dajjal untuk lengkapnya insya Allah minggu depan atau bulan depan. Terlalu panjang. Dajjal itu gambaran di dalam hadis banyak sekali disebutkan. Dajjal itu sudah ada. Ya. Dajjal itu bahkan ada seorang sahabat yang pernah bertemu dengannya. Ya, terbelenggu, terantai Dajjal di suatu pulau. Dajjal itu dia akan mendatangi kita. Kalau sudah datang, ini namanya fitnah Dajjal. Kalau sudah masuk ke suatu negeri, ya, diperlihatkan oleh Dajjal surga, sebenarnya neraka. Diperlihatkan neraka, sebenarnya surga. Fitnahnya luar biasa, kebohongannya lihai sekali. Hanya orang beriman yang dapat membedakan mana Dajjal, mana Tuhan. Tuh, ya. Jadi untuk itu makhluk yang namanya Dajjal ini kelak nanti bakal dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam bersama umat Islam. Nabi Isa bakal turun di Menara Putih. Menara Putih Babul Lut, lokasinya itu Damaskus. Ini dari hadis kita baca. Dan di Damaskus itu tempatnya udah ada, Damaskus sudah ada. Ibu kota Suriah itu tempatnya Menara Putih. Nanti bakal turun di sana Nabi Isa bersama umat Islam. Nabi Isa datang, kita lagi pada sholat subuh nih. Ketika dipersilakan jadi imam, Nabi Allah Isa mengatakan sebahagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Artinya Nabi Isa senang sekali menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau masuk kepada umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi Isa diambil tombak, dicari itu 70.000 Yahudi dan Dajjal. Ya, Dajjal berhasil dibunuh. 70.000 Yahudi berhasil dibunuh. Karena jangankan orang-orang mukmin, batu aja sampai kesal banget sama Yahudi. Kalau orang Yahudi ngumpet di belakang batu ngomong, orang Islam di belakang saya ada Yahudi yang bunuh. Saking jahatnya mereka gitu, ya. Nah, jadi nanti kita akan lanjutkan masalah Dajjal. Kita Ahlussunnah tidak mengartikan Dajjal secara majazi, tidak, tapi hakiki, beneran makhluk, ya, kelihatan bentuknya. Nah, adapun makna sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Jadi orang kafir sama saja atas mereka, kalian beri peringatan atau kalian tidak beri peringatan, mereka tidak juga mau beriman. Memberi peringatan itu tetap. Nabi SAW mendakwahi sang paman itu nggak sekali.
Berkali-kali. Abu Lahab sang paman diajak masuk Islam tak sama Nabi? Diajak, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang keras hatinya, beku hatinya, ketika kita nasihati, dia tidak juga mau beriman, kemudian kita mengatakan ini orang persis dengan yang di dalam Al-Quran, ya, sama saja dikasih nasihat, nggak kasih nasihat tetap nggak mau beriman. Kita salah, kita keliru. Kenapa? Karena itu orang belum tentu seperti yang di Quran. Kenapa? Boleh jadi nih orang sekarang kita kasih nasihat masih kerekam dulu. Tapi yang namanya taufik, hidayah dia dapat nih. Hidayah petunjuk sudah dapat. Tapi kemampuan melakukannya belum. Kemampuan melakukan yang disebut taufik itu belum. Di pengerjaan ya Allah berat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, pas udah umur 40 tahun baru jadi orang soleh, rajin sholat, luar biasa keimanan dan ibadahnya. Itu rahasia Allah, kita tak paham. Jadi kalau untuk sampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu sampaikan. Jadi oleh sebab itu Allah menegaskan dalam ayat tersebut, artinya orang yang telah menutup hatinya dari kebenaran, menolak kebenaran, ya, mendustakan kebenaran. Karena apa? Kita boleh jadi lihat lisan orang, dia menolak kebenaran, tapi hatinya belum tentu, begitu, ya. Karena dalam lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Jadi hati manusia kan kita nggak paham. Ini tipe orang yang seperti di Quran bukan ternyata. Ya. Adapun kita sedari kecil, maka nggak ada istilah orang kafir kecil, nggak ada. Jadi kalau masih kecil itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrahnya suci, dia suci, ya. Makanya namanya anak kecil kalau mau bohong ketakutan kelihatan. Umur 4 tahun 5 tahun kalau mau bohong kita bohong nih tampang gitu. Karena nggak terbiasa ngebohong. Karena bohong itu kan dosa. Nurani dia, ya, naluri kesuciannya masih kental. Tapi kalau orang umur 30 tahun ngebohongnya pinter gitu. Pinter. Karena udah berkali-kali bohong. Jadi gitu Pak ya. Jadi enak. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Alhamdulillah alamin. Iya kita ambil ini suratul ladzina sahih. Qul alaihi wa nasallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulmatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن أريد إلى الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هدانا الله وإليكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله.